Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanafi. Kali ini saya akan menjelaskan teori-teori mengenai pompa sentrifugal. Pompa sentrifugal itu merupakan suatu mesin fluida untuk memindahkan suatu fluida dari tempat satu ke tempat yang lainnya dengan memanfaatkan aktivitas sentrifugal. Oleh karena itu, prinsip dari pompa sentrifugal ini untuk mengubah energi kinetis menjadi energi potensial. Dalam pompa sentrifugal terdapat istilah yang namanya head. Head itu merupakan energi persatuan berat fluida. Nah, head dalam pompa ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, ada head tekanan. Head tekanan ini diakibatkan oleh perbedaan tekanan pada sisi keluar atau sisi discharge dengan sisi hisap atau suction. Yang kedua yaitu adalah head kecepatan. Nah, head kecepatan ini terjadi karena perbedaan kecepatan fluida dari sisi tekan dengan sisi hisap. Nah, yang ketiga, head potensial. Nah, head potensial ini disebabkan oleh perbedaan ketinggian pada sisi keluar dengan sisi hisap. Selanjutnya yaitu ada head loss minor. Nah, head loss minor ini disebabkan oleh kerugian-kerugian yang terjadi pada sambungan-sambungan pada pipa. Misalkan reducer, flange, elbow, soket, dan lain-lainnya. Nah, ada juga yang disebabkan oleh valve. Nah, itu yang disebut head minor. Ada yang disebut dengan head loss mayor. Nah, head loss mayor ini disebabkan oleh tingkat kekasaran permukaan bagian dalam pada dinding pipa. Kekasaran pada dinding pipa ini sangat mempengaruhi aliran fluida. Oleh karena itu, kekasaran pada dinding pipa ini menyebabkan aliran fluida menjadi dua bentuk yang berbeda. Pertama, bentuk atau tipe laminer, yang kedua tipe turbulen. Nah, saya di sini akan membahas head loss minor dengan jenis sambungan yang mempengaruhi head loss minor. Yang pertama yaitu head loss minor karena contraction. Contraction ini terjadi pada sambungan pipa. Pada prinsipnya seperti reducer, yaitu aliran fluida mengalir pada penampang pipa yang besar menuju ke penampang pipa yang kecil. Namun pada contraction ini luas penampang yang tadinya besar terus mendadak atau tiba-tiba menjadi kecil. Berbeda dengan enlargement. Nah, enlargement ini yaitu aliran fluida mengalir dari luas penampang pipa kecil ke luas penampang pipa yang besar. Selanjutnya itu ada belokan. Nah, belokan ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada long bend, short bend, dan elbow bend. Long bend ini yaitu belokan pada pipa yang memiliki radius yang cukup besar, berbeda dengan short bend. Nah, short bend ini yaitu belokan dengan radius yang lebih kecil daripada long bend. Begitupun dengan elbow bend. Nah, elbow bend ini yaitu belokan pada pipa yang benar-benar radiusnya sangat kecil dari short bend. Oleh karena itu, dengan adanya head loss minor ini menyebabkan kerugian-kerugian pada aliran fluida atau yang disebut dengan head loss. Pembahasan saya selanjutnya itu mengenai susunan pompa. Yang pertama susunan pompa single, yang kedua susunan pompa seri, dan yang ketiga adalah susunan pompa paralel. Nah, susunan pompa single ini yaitu pompa yang digunakan pada instalasi, yaitu hanya satu buah pompa yang digunakan. Namun jika pompa disusun secara seri, itu digunakan lebih dari satu pompa. Karakteristik dari susunan pompa seri ini yaitu pada pompa pertama dihubungkan dengan sumber air. Nah, sumber air masuk ke sisi hisap, lalu sisi keluar dari pompa pertama dihubungkan dengan sisi hisap pompa kedua. Nah, lalu aliran fluida mengalir ke sisi keluar pada pompa kedua. Apa efek dari susunan pompa seri ini? Yaitu terjadi peningkatan head, namun debit fluida tidak terjadi peningkatan. Berbeda dengan susunan pompa paralel. Pompa yang disusun secara paralel menggunakan lebih dari satu pompa, namun disusun berbeda dengan seri. Karena pada sisi hisap pompa susunan paralel ini, sisi hisapnya ada dua, namun pada sisi keluar pompa pertama dan kedua ini dijadikan satu, sehingga debit yang dihasilkan 2 kali lebih besar daripada pompa single, namun tidak terjadi peningkatan head. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai dasar-dasar teori pompa sentrifugal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.